ya. Iya. Jangan kaki ya. Iya. Mirsa catatan Olga, saya baru saja pulang dari Facebooker. Nah itu para penonton Facebooker yang selalu setia. Ya, terima kasih banyak. Ternyata alhamdulillah masih banyak orang yang sayang dengan saya. Amin ya Allah. Dan yang pasti saya juga begitu. Harus menyayangi dan mencintai dengan tulus dari hati saya yang paling dalam. Untuk hari ini saya ingin bertemu dengan target di catatan si Olga. Pemirsa catatan Olga, ya, dikabarkan ada seorang nenek-nenek yang katanya dia masih berjualan takjil atau makanan-makanan untuk berbuka puasa, ya, di gedung-gedung yang belum jadi. Saya nggak tahu jam berapa nenek itu akan pulang. Apakah sampai makanan-makanan untuk berbuka puasa itu habis, atau dia belum habis pun dia tetap di situ. Nah, pemirsa catatan Olga tuh ada nenek-nenek yang ingin pesatkan satpam. Saya nggak tahu nenek-nenek itu apa nenek-nenek itu lagi jualan. Masih lagi jualan ya. Selamat malam, bapak-bapak. Ngapain nih? Ya ampun, sudah bapak masih aja godain anak perawan. Tapi masih cantik lah. Ini siapa namanya? Sadia. Nenek Sadia lagi ngapain? Dagang apa nih? Dagang gorengan. Terus ada apa lagi? Ada kolak, terus emang dagangnya biasa di ini di gedung-gedung yang belum jadi. Coba lihat nih, maaf boleh. Pak, oh ini security nih, lawan badan gede nih. Nih, security nih. Security. Nih, oh, ini main sidang, Dut. Hai, Dut. Nenek ketawa. Udah buka puasa belum, Nek? Udah buka puasa. Boleh lihat ya? Oh ini dagangannya. Oh, kecil amat nih, harus pakai apa? Kan di warung. Oh nenek buka warung? Iya. Warung di mana? Di sana, di dekat jalan. Oh di pinggir-pinggir jalan Iya, gitu. Rumah iya. nenek di mana? Ya di situ ngontrak sekalian tidur. Oh, kontrak di situ. Sama siapa tinggal? Sendirian. Sendirian. Ya. Suaminya? Udah meninggal. Tinggal anak? Anak ada. Cucunya? Ini ya ada. Oh jadi tinggal sendiri doang? Iya. Rumahnya ngontrak juga nenek? Iya. Yang bayar nenek juga? Iya, boleh dagang. Berapa per bulannya? Cuma dagang gorengan? 200. 200? Cukup? Cukup. Oh, untungnya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau enggak kadang-kadang dapat 50 kalau habis. Kalau nggak habis ya dapat 30. Oh. Ku letakkan keningku bersujud padamu, ampuni dosa-dosaku.
Kenapa? Tolong. Dari sana, dari sini. Alamat project, Pak. Saya dari siang. Ya di situ ngontrak kalian tidur. Kontrak di situ sama siapa dia? Sendirian. Sendirian. Suaminya? Udah meninggal. Ku angkat tanganku, ku Tinggal anak? Anak ada. Cucunya? Ini ya ada. Kalau dia tinggal sendiri doang. Iya. Rumahnya ngontrak juga nenek? Iya. Yang bayar nenek juga? Iya, boleh dagang. Berapa per bulannya? Cuma dagang gorengan? 200. 200? Cukup? Cukup. Oh, untungnya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau enggak kadang-kadang dapat 50 kalau habis, kalau nggak habis ya dapat 30. Oh, Ku letakkan keningku bersujud padamu, ampuni dosa-dosaku. Pada nontonin aja kayak orang lagi habis lihat babak lari. Oh, interview. Udah pada belanja belum ke nenek nih? Ini lagi didagangin. Pak, kan daripada bengong-bengong, ngapain? Ngerokok lagi. Tahan dulu rokoknya. Masuk TV, nggak boleh ngerokok. Kamu belum udah pada buka puasa? Udah. Alhamdulillah udah. Pak, silakan Pak. Ambil yang mana terserah Bapak. Saya yang bayar. Ambil. Ambil Pak, saya dua. Ini tempenya tempe gaul nih. Tempe deh. Ya, cabai deh. Kembali bermusik. Ini kalian tahu apa nih Pak? Apa? Pais. Oh, pais tuh. Oh, Bernafis ya. lemper yang nasi. Pais. Habis tuh. Nek. Nek. Sini, Nek. Duduk aja. Dan duduk aja nih berdiri dong. Semangat dong, Nek. Udah habis. Kalau diantar rumah pasti cepat habis. Ingatkan. Kalau boleh tahu nih bapak security ini emang jaga ini gedung ini nih, jaga proyek ini nih, sama proyek sebelah sini. Ini kan sebenarnya apartemen saya. Saya lantai 8. Lantai 8. Saya di apartemen itu harganya hampir 6 miliar. Menusuk-nusuk di hati, kembali teringat raut wajahmu di angan kabut. Di sini nomor 8 tuh nomor 8 sini. Cuma saya tidurnya di parkiran. Ungkapkan nyali. Kenapa? Tolong. Dari sana, dari sini. Alamat project, Pak. Saya dari siang. Kenapa? Tolong Kak, temen mama saya dulu, biar mama saya senang Kak. Mama saya cacat. Tolong Kak. Tolong Kak, ayo Kak. Olga meluangkan waktunya untuk menemui seorang nenek yang pingsan karena ingin sekali bertemu dengan Olga. Kenapa Ibu? Sakit. Oke, kok lagi sakit? Sakit apa?
Hampir dia berarti banyak utang dia utang. Aduh, pengen minta tolong dari kemarin ke sini lagi. Capek. Dari kemarin ke sini, nggak ketemu saya. Ke sono. Ke sini. Udah langsung kalau mau cepet. Leuka tolongin ibu. Ayo ibu sini jadi, ibu duduk di sini jadi pinggir jalan. Ya, Pak tolong. Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Ibu mau pulang kampung? Hah? Iya kak, jadi Indramayu. Oh, Dari kemarin kesini pengen ketemu sama dia, bukan tak ketemu. oh gitu. Bilangnya ke sono suruh ke sini, suruh ke sono suruh ke sini. Ini orang cacat ini, orang susah, orang gak punya tuh. Kata kita sih suruh ditemuin aja dulu. Nah terus kita masuk ke situ nggak boleh sama orang-orang situ. Nggak boleh katanya. Lagi kaji juga nggak boleh, apalagi situ katanya. Aduh, Dina bener kayak nih. Bukan hina kali Bu. Emang di sini penjagaannya ketat kali Bu. Ya Allah Gusti, Allah Rabbi, Astagfirullahaladzim. Minta tolong saya Kenapa Ibu mau apa? supaya punya utang bayar semua, puasa supaya tenang, sembahyang supaya tenang, jangan diganggu, tok punya utang bayar. Allah Rabbi, saya Oh jadi Ibu punya utang? ya Oh, utang apa Ibu? utang saya kan saya sakit 3 tahun, sakit ini baru basah jadi saya utang. Saya nggak punya suami, nggak punya bapak, nggak punya saudara, Kak. Demi Allah. Allah Rabbi, saya nih. Oh jadi Ibu punya utang? Ya, Oh, utang apa Ibu? utang saya kan saya sakit 3 tahun. Sakit ini baru basah jadi saya utang. Saya nggak punya suami, nggak punya bapak, nggak punya saudara, Kak. Demi Allah. Ini Ibu kamu? Iya, saya sama mama saya sama anak saya 1. Tinggal berdua doang? Iya. Saya nggak punya siapa-siapa, Kak, di Jakarta. Di sini berdua doang? Dari Indramayu? Anak, Kak. Bertiga sama anak-anaknya mana? Anaknya kerja. Minggunya dia cuma dapat 150.000, cukup buat dia aja. Gak mau bikin dia beban, kasihan. Kamu dari Indramayu datang ke Jakarta gini? Iya, Buat ketemu sama saya doang? iya Kak. Dari siang saya duduk di sini. Segitu sapang-sapang sini saya baik. Saya tega ninggal saya sendiri, dia nekat orangnya kadang-kadang. Saya nggak mau ninggalinnya Kak. Berapa Ibu utangnya? 5 juta. Rp5 juta? Iya. Iya. 5 juta. Terus saya pengen bebas, pengen nggak punya utang, saya nih pengen sembahyang tekun, pengen puasa tekun supaya jangan tok minta duit lagi, saya nggak ada buat bayar utang, buat makan aja minta sama orang.
bisikin pakaiannya orang, kalau boleh, kalau nggak boleh dikasih nasi, beras. Saya bukannya apa-apa deh Olga, bukannya ngada-ngada ibu. Sebenarnya ngada-ngada enggak ngada-ngada, seadanya, seadanya saya. Saya cuma mau tanya sama ibu, kenapa ibu mencari saya? Kenapa kalau boleh tahu? Iya, dia Kalau sifatnya lihat di TV gitu Kak Olga, kayak Kak Olga tuh orang yang pembantu banget. Masih mau di rumah kayak mama kayak gini, Rora cacat. Jadi saya tuh sama mama saya, ya tujuan ayo nih minta tolong sama Kak Olga aja. Terus saya di mana mak kita cari. project, kata kalau projectnya udah dicatat, suruh ke sini Kan di lagi. ujung jauh banget itu Kak. Saya datengin, Tapi pengen ketemu sama dia. namanya Mbak Ati, orang kecil bab. Masih diberi umur yang panjang. Dia yang ngomong saya. Baik, ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan dibalas anak kita. Jalan nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Bu, ya pokoknya saya mah tujuannya baik ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa ngebantu ibu gitu loh ya. Ikhlas ya Bu. Ya, Ya, tapi kamu aja yang pegang ibu kamu ya. Ya pegang kamu saya. Ya. minta Ya Kak. minta itu. Ya. Ya, jaga ibu kamu ya. Iya Kak. Kamu pulang ke Indramayu ya. Iya. Ini buat ongkos kamu pulang. Ya, Makasih Kak, makasih. sama-sama ya. Ibu sehat-sehat ya Bu. Salam buat keluarganya ya. Iya Kak. Doainnya supaya sehat. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya Bu. Ibu juga jangan lupa berdoa ya. Ya, makasih ya Bu. Ya, Pak Sapam terima kasih banyak ya Pak. Ya, Ibu siapanya? Kita teman. Oh temannya. Sama dari Indramayu rame-rame ke sini. Oh temannya dia di sini ya. Makasih ya semua Bapak Sapam, terima kasih banyak. Pemirsa, saya Tatan Olga, saya juga tahu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek bersama cucunya. Dia datang bertemu dengan saya. Dikabarkan dia sudah berapa kali datang ke sini, ya ke Antv, ke Facebooker, tapi memang tidak pernah ketemu dengan saya. Karena memang benar di sini keadaannya memang sangat ketat sekali, tidak boleh orang sembarangan masuk, apalagi bertemu dengan para artis, gitu. Jadi hari ini saya kaget tiba-tiba ada ibu-ibu tidur-tiduran di jalanan dan akhirnya saya kaget diketok pintu mobil saya bersama tim Tatan Olga dan akhirnya saya turun dan akhirnya saya bertemu. Mudah-mudahan ini adalah nilai positif buat pemirsa di rumah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah tahu, hidup itu penuh misteri, ya. Pemirsa Tatan Olga, sekarang saya harus ketemu sama nenek yang jualan gorengan, kasihan dia. Kalau boleh tahu nenek, keinginan terbesar nenek ketemu sama Olga apa sih? Nek? Pengennya, Iya. Pengen apa sih? pengen apa? Pengen nenek. Mintanya buat siapa? Kalau nenek nggak ada umur. Oh. Gelapnya malam tak menjadi penghalang nenek Sadia untuk berjualan gorengan. Sisa gorengan yang dijual di warungnya
ia jual kembali kepada orang-orang proyek. Hidup nenek Sadiah kini hanya sebatang kara. Suaminya telah meninggal 7 tahun yang lalu. Meski hanya seorang diri, nenek Sadiah tetap berjuang dengan hanya menjual gorengan. Nenek maafin Olga. Gak apa-apa ya, Nek. Tadi ini dari Indramayu itu nenek-nenek. Lagi sakit, maaf agak tidak sempurna badannya. Tadi diguling-gulingan tidur-tiduran di jalanan. Saya nggak tega. Gak apa-apa ya, Nek. Pemirsa tentang Olga pastinya pengen tahu juga cerita dari nenek. Siapa maaf namanya, Nek? Sadia. Sadia. Nenek Sadia udah berapa lama jualan gorengan? Lama udah sebab bapaknya nggak ada. Semenjak bapak meninggal. Iya. Gimana nih perasaannya setelah bapak meninggal? Nenek harus bekerja keras sendiri, hidup sendiri, terus nenek harus bayar kontrakan. Iya. Gimana nih perasaannya? Alasan ya itu kudu usaha sendiri. Nah nggak ada usaha sendiri dari mana? Biar supaya bisa makan gitu. Bisa segala dah. Gitu. Aku terbang tinggi dan takkan bisa terjadi. Ada yang tak bisa lagi, anugerah sang lagi. Jangan kau terlelap lagi. Kadang nggak ada yang nemenin nenek ya, Iya, nenek dagang sendirian. Dagang sendirian, sebisa-bisanya aja. Terus makan sehari-hari dari Ya mana? itu boleh dagang mata sehari-hari. Nenek kan Beras, suka tidur di warung ya? iya. Warung siapa nih? Ngontrak. Di situ ada Iya, tempat tidur ya juga? di bawah dengan tikar ke bantal. Nggak ada kasur gitu? Ya kagak ya. Anu tempat sempit marin kasur kagak muat. Naruhnya di mana? Engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Nenek sedihnya kalau ingat bapak. Ya sedih. Sedih kalau ingat bapak juga itu malam. Malam-malam suka sedih kalau Iya. ingat bapak karena Iya. nenek sendirian gitu ya. Nek. Iya sendirian. Anak udah jauh-jauh udah ngontrak. Bapak dikubur di mana nih? Di Lio Udah lama. 7 tahun. Oh, udah 7 tahun. Jadi nenek janda ya, Nek? Iya. Mau kawin lagi nggak? Nggak dikasih sama dia, Ah, sama sama bapak. Kehilangan. Oh, Masih jadi, adanya jangan kawin lagi. oh Kan jadi bapak udah nggak ada ya, gitu. sebelum bapak meninggal, bapak itu pesen Iya, nggak boleh kawin lagi. boleh kawin lagi. Cinta banget tuh bapak sama nenek. Memang cinta. Ya. Cinta nenek. Nenek cinta nggak bapak? Cinta, kalau nggak cinta nggak banyak anak. Ya Allah, Robi. Anaknya berapa, Nek? 10. Gak sobek jahitan, Nek. Kan kagak dijahit kalau orang dulu mah. Diapain di beton? Biasa aja di dukun. Diapain dipancing pakai daun? Kagak. Kambing kali ya, Nek. 10 anak yang berhasil. Tinggal satu. Nomor 2.
nenek. Ya. Yang berhasil siapa nih? Yang berhasil dari anak nenek? Anak pada kerja bangunan semua. Maaf, jadi kuli bangunan semua. Iya, iya pada bangunan. Proyek itu? Iya. Di proyek, di perumahan. Ya kalau ada ya dia bagi sedikit-sedikit buat tambahin modal gitu. Gitu. Iya. Jadi kadang ada anak yang ngasih. Ya ada, kadang-kadang anak kan banyak anaknya juga. Iya. Buat makan, buat sekolah. Kalau boleh tahu nenek, keinginan terbesar nenek ketemu sama Olga apa sih? Iya. Pengen apa sih? Apa? Pengen nenek mintanya buat siapan kalau nenek nggak ada umur. Jauh langkah meniti waktu berlalu. Jauh Kalau nenek nggak ada umur, mintanya emas, Iya, kalung, apa, apa aja. cincin, Iya, apa anting, iya, apa, apa aja. kalung. Iya kalau Iya. Kenapa nenek mau minta kalung sama Olga? habis buat ini siapan kalau nggak ada umur nenek. Pemirsa catatan Olga, nenek Sadia bilang sama Olga, dia kepingin banget kalung kalau nanti nenek Sadia meninggal dunia. Kalung itu nanti dibuat nenek Siapan. meninggal. padamu. Kenapa nenek mintanya sama Olga? Kan kebijaksanaan Allah. Karena kebijaksanaan Olga, karena kebaikan Olga. Terima kasih, Bu. Tapi saya sedih, Bu. Nenek minta kalung sama Olga. Tapi kalung itu nenek bilang buat persiapan kamu. Iya. Khusus Nenek minta kalung sama Olga. Tapi kalung itu nenek bilang buat persiapan kalau nenek meninggal. Nenek nggak punya lagi lain. Nenek nggak punya yang lain. Iya, anaknya kan Anak-anak juga pada susah. ada susah. Jadi nenek ketemu sama Olga cuma minta itu. Iya. Kalau bisa pengen TV, kalau baru sepi. Dengan TV. Iya, Bisa udah gitu aja. Saya beli nenek ya. Iya. Pemirsa catatan Olga. Sangat sedih banget Olga. Tapi Olga berusaha yang terbaik. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pemirsa. sajadah panjang terbentang
Nenek hanya minta sama Olga tolong beliin kalung buat nanti kita siapa dia meninggal dunia. Kuburan hamba bila mati. Ya Allah, tapi aku berdoa panjangkanlah umur Nenek Sadia biar bisa dia bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Allah panjang umur dan murahnya rezeki lagi tambah sama Allah. Cari ilmu, mengukur jalanan seharian. Pemirsa catatan Olga luar biasa hari ini. Saya selalu dikejutkan dengan orang-orang yang ada di catatan si Olga. Seperti tadi saya bertemu dengan ibu dan anaknya yang dari Indramayu datang untuk menemui saya. Dan hari ini juga saya bertemu dengan Ibu Sadia yang penjual gorengan, yang hidup sendiri sebatang kara, ya menghidupi dirinya kesehariannya, tapi dia tetap semangat menjalani pekerjaannya sebagai tukang gorengan dan berdagang makanan untuk berbuka puasa. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berdoa semoga pemirsa catatan Olga diberikan kebahagiaan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Sadia, Ya, besok Nenek Sadia diantar sama tim catatan si Olga buat beli kalung sama TV. Ya, makasih banyak. sama-sama nih. Mudah-mudahan neneknya kesepian di warung bisa nonton TV. Iya, iya. Nanti nonton catatan Olga sama Facebook kan. Keesokan harinya, tim mengantar nenek Sadia untuk membeli kalung emas. Kalung emas ini akan nenek simpan untuk biaya jika nanti nenek meninggal dunia. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim catatan si Olga bisa memberikan manfaat untuk nenek Sadia. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa harta bukanlah segala-galanya. Amal baiklah yang nantinya akan membantu kita di akhir kelak. Yang mungkin bisa kau rindu